Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Bu Vivi akan menjelaskan mengenai sistem parkir otomatis yang terkontrol menggunakan PLC, HMI, dan SCADA. Untuk prinsip kerjanya gimana sih Bu? Nah, di sini saya akan menjelaskan, tolong diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, sistem parkir ini hanya bisa ditempati oleh 10 mobil. Maka jika ada lebih mobil yang ke-11 masuk, itu pasti tidak bisa. Nah, gimana sih awalnya? Oke, sistem parkir ini akan dikendalikan secara manual dan otomatis. Manualnya gimana? Manualnya menggunakan HMI seperti ini. Untuk layoutnya, gambar tata letak komponen ini adalah untuk HMI adalah digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan secara manual. Kalau untuk otomatisnya gimana Bu? Nah, ini pakai sensor, ada pendeteksi, makanya pakai sensor, ada tombol, ada sensornya 2 ya. Kemudian ini ada L1, L2 ya, adalah indikator lampu penuh dan lampu belum penuh. Kemudian ini adalah tampilan HMI. Tampilan HMI adalah ini indikator untuk kondisi pintu open atau close, indikator di get in, dan ini adalah indikator di get out untuk kondisi pintu open atau close. Kemudian ini adalah tombolnya mau dibuka, pintu dibuka atau ditutup, dan ini adalah indikator ini dikendalikan secara manual atau otomatis. Ini adalah tombol reset, dan ini adalah indikator lampu penuh atau belum penuh. Oke, kembali lagi ke prinsip kerja. Jadi ketika misal ada satu mobil masuk, itu harus menekan tombol PP1 dulu. Tombol PP1 ditekan, maka motor akan putar kanan dan membuka pintu. Kemudian sensor 1 mendeteksi. Kemudian setelah mendeteksi, motor 1 akan hidup putar kiri menutup pintu. Kemudian di HMI akan ada indikator bahwa mobil telah masuk 1. Kemudian seperti itu sampai 10 mobil, dan ketika untuk mobil itu keluar bagaimana? Ketika mobil akan keluar, maka PB2 ditekan, kemudian M2 hidup atau on, maka motor putar kanan membuka pintu. Kemudian mobil berjalan ke sini dan mendeteksi S2, maka motor 2 putar kiri dan pintu parkir akan menutup. Kemudian di HMI sini akan berkurang, indikatornya akan berkurang. Seperti itu. Dan ketika mobil ini mencapai 10, udah penuh, sistem ini nggak bisa digunakan. Maksudnya ketika PB1 ada mobil lagi yang mau masuk, itu nggak bisa. Oke, seperti itu untuk prinsip kerjanya. Lalu bagaimana sih untuk programnya Bu? Untuk program kita lihat di sini, kita mulai dulu. Kita untuk input output itu udah saya sediakan, udah ditentukan. Jadi kita nggak bisa menentukan input outputnya sendiri ya. Oke, yang pertama itu ada, kita untuk menghidupkan sistem itu kita beri tombol power dulu. Tekan NO, tombol power, alamatnya 10. Kemudian kita beri terangan power on. Kemudian jangan lupa kita kasih tombol stop. Untuk memutus kita beri 11, itu adalah power off, itu mematikan. Kemudian di sini saya akan pakai memori. Kita beri internal memori.
Di sini ketika sebentar 500. Jadi ketika power on dan arus mengalir dan 500 atau IR1 ini hidup, itu tidak akan muncul di PLC. Makanya ini disebut dengan internal memory. Oke, ini kita beri rungnya, kita beri nama bagian power. Oke. Kemudian kita selanjutnya kita beri nama rung di sini. Caranya arahkan ke rung 1, kita klik 2 kali. Kita beri nama bagian auto atau manual. Oke, maksudnya tadi udah saya jelaskan karena sistem ini dapat dikendalikan dengan auto dan manual. Di sini kita beri tombol auto manual itu alamatnya 9, auto garing manual. Kemudian outputnya adalah kita beri ini adalah untuk IR memory manual. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi ketika ini nggak ditekan, itu akan berjalan secara auto. Jadi ketika ini tekan, alamat 9 tekan, itu akan berjalan, sistem akan beroperasi secara manual. Gitu. Selanjutnya kita harus set awal dulu. Set awal ini adalah di data 1 itu harus set awal 0, kita beri 0 dulu. Jadi ketika tombol power tekan, oke, kita ketik move enter. Nah, ini masih salah. Ini karena merah, salah. Jadi kita klik di sini, kita klik 2 kali, kasih pagar atau hashtag 0, hashtag D1. Maaf, ini bukan hashtag D1, tapi D1 aja. Kita oke. Oke, ini udah nggak error ya. Maksudnya apa sih kok kita kasih move? Di sini maksudnya adalah ketika tombol power ditekan, maka source word itu adalah sumber. Jadi ada nilai 0 itu akan ditunjukkan atau dipindah, move itu kan dipindah ke D1, data D1. Makanya kita harus mengeset ini 0. Kemudian kita set kedua adalah set data D2 sama dengan 10. Jadi ketika tombol power tekan, ini 10, kita klik I atau instruction, kita pilih tick move, kemudian hashtag 10 itu kita pakai bilangan heksa. Bilangan heksa dari 10 adalah, ya benar, A kemudian D2. Nah, di sini ada data D1 dan D2. Jadi ketika tombol power on ditekan, 0 itu akan berubah, 0 itu akan ditujukan ke D1. Kemudian ketika tombol ini ditekan, nilai data 10 akan dikirimkan ke destination to tujuan ya, kirimkan ke data D2. Selanjutnya kita buat apa lagi, Bu? Oke, kita buat program karena kita udah menginisialisasi untuk set awal D1 dan D2. Kita sekarang buat di bagian pintu masuk dulu, atau bagian pintu masuk atau get in ya.
pintu masuk. Oke. Jadi ini kita pakai IR yang ketika tombol power tekan itu kan dia menghidupkan IR1. Nah, IR1 ini kita gunakan sebagai sumber tegangan gitu. Nah, jadi ketika tombol power tekan ini kan jadi ada arus nih. Kemudian kita tadi awalnya kan untuk masuk ke tempat parkir kita harus memesan parkir dulu, yaitu dengan cara tekan tombol BB1. Makanya kita beri BB1. Oke, sampai sini. Kemudian BB1 ini kita harus, ketika BB1 tekan kan motor harus putar kanan, berarti kita beri motor putar kanan. Kita alamatnya itu ya, karena tadi kembali lagi saya udah mengingatkan untuk alamat sudah ditentukan. Ini adalah M1, motor 1 putar kanan. Nah, motor 1 untuk putar kanan itu adalah selama 3 detik misalnya. Berarti kita harus buat timer. Ini arahkan ke sini, tekan CTRL dengan tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih instruction tim 000, kita beri waktu 3 detik. Oke. Kita beri T1. Ini kita del boleh, karena kita menggunakan, kita del dulu, kita kontrol di sini kita kasih, karena dia motor ini putar kanan selama 3 detik. Jadi BB tekan, ini hidup, timer hidup, ya kan? Berarti di sini ketika timer habis, di sini harus memutus. Caranya dengan kita beri NC dari timer 0. Oke, seperti ini. Jadi BB1 tekan, motor M1 putar kanan, timer juga aktif. Kemudian setelah menghitung 3 detik, 1, 2, 3, timer T0 ini yang awalnya NC, dia akan jadi NO, memutus. Jadi ini yang dinamakan motor putar kanan selama 3 detik. Oke. Jadi tapi ketika di sini juga diperhatikan ya anak-anak, di sini kondisinya manual atau auto. PB itu kan dijalankan secara auto. Jadi kalau ketika ini tekan, saat ini tekan berarti kan jadi manual. Ini jadi keluarannya kan 501. Nah, itu motor ini nggak boleh kerja. Jadi di sini saya hapus, saya beri NC dari keluaran R manual. Oke. Kemudian kita juga harus perhatikan untuk yang ini kan kondisi auto ya. Kita harus perhatikan yang manual. Yang manual. Di sini kita buat tadi, perhatikan di ini kan ada manual, manual, ini ada open, ada close, di get in. Jadi kita beri alamatnya, ini juga diberi sama, maksudnya tombolnya ini adalah untuk open ya, open 1, saya beri nama open 1 karena get in. Kemudian ini adalah kondisi di mana ini
ini auto dan ini manual. Dan ketika kondisi ini manual ya, nah kalau ketika sama berarti kebalikan dari kita beri IR, manualnya harus NO. Ini tapi perlu diperhatikan ini nggak boleh kebalik. Nah di sini, nah seperti ini, nah seperti ini nggak boleh di sini, nanti udah beda prinsip kerjanya. Oke, seperti ini. Nah coba saya jelasin lagi. Ini adalah power, kemudian PP1 ini kondisi auto, PP1 tekan, maka IM1 akan putar kanan selama 3 detik. Ini menghitung waktunya, timer aktif 1, 2, 3, kemudian timer 1 ini yang NC dia akan memutus, berarti sama 3 detik. Kemudian ini kondisi auto. Kalau kondisi manualnya kita pakai istilah open seperti yang ada di HMI. Jadi gini, di kondisi manual. Jadi saat kondisi manual kan ini auto kan, jadi nggak ditekan. Nah ini harus mati biar nggak hidup, dikasih ini. Kemudian kita nggak boleh, kita harus kunci ini dengan kuncinya dikasih error biar saat ditekan dia nggak kembali lagi. Itu ini udah jadi putar kanan, kemudian kita akan putar kiri. M1 putar kiri atau menutup ya. Jadi sama, prinsipnya sama. Kita sensor, karena tadi kan pakai sensor, sama deteksi ya. Berarti ini adalah S1, deteksi, maka outputnya motor putar kiri akan, di sini saya beri M1 kiri, itu akan aktif. Tapi ingat ini kondisinya adalah auto, jadi dikasih, jadi ketika manual dia harus diputus. Kemudian ini kondisi auto, kemudian kondisi manual kita pakai namanya close, kita beri close ya, seperti di AMI close 1, get in, sama kita beri ini kondisi manual. Nah seperti ini. Kemudian oke, ini timernya belum aktif, jadi timer gini, ini bekerja selama 3 detik, sama dihapus saja di sini selama, jadi NC T1. Nah ini kerja sama 3 detik, tapi ada catatan. Jadi ketika ini putar kanan, ini nggak bisa ditekan, tidak bisa tekan, ini nggak bisa menyala. Walaupun ini ditekan, ini nggak bisa nyala, berarti kita harus beri apa? Oke, kita beri NC. Ini saya geser aja sebelumnya, nggak apa-apa. Kita beri NC dari mana? Dari putar kanan.
Oke, jadi gini, kondisi ini mobil udah terdeteksi oleh sensor 1, berarti kan motor aktif, M1 menyala, putar kiri, putar nyala, terus timer juga menyala, terus timer menghitung 1, 2, 3, kemudian timer yang NC ini dia jadi berubah NO dan memutus, maka M1 jadi berhenti. Kemudian ini adalah digunakan ketika M1 putar kanan dan ini ditekan atau terdeteksi atau tombol close-nya tertekan, itu motor nggak bisa putar kiri, makanya dikasih NC untuk apa? Untuk memutus. Oke, kita ini kita kunci agar setelah ditekan tetap nggak tekan terus tidak digunakan untuk mengunci. 03. Oke. Kemudian apa yang kita buat selanjutnya ini adalah pintu masuk. Kalau pintu keluarnya gimana, Bu? Sama, kita buat bagian pintu keluar. Oke, pintu keluarnya gimana, Bu? Sama, ya, karena prinsipnya udah ketemu ya. Ya, karena kan ini dua motor yang putar kanan putar kiri. Jadi satu motor udah putar kanan putar kiri, dan ini di motor yang kedua. Kita pakai powernya tadi adalah 500. Kemudian ini adalah PB, sama ya anak-anak. Jadi ini saya akan lebih cepat karena prinsipnya sama. Ini kita untuk kondisi auto, sorry, ini saya ganti PB2. Kemudian ini adalah, oh ya, saya lupa, ini dibuat interlock aja, jadi gini, ini NC dari ketika motor, nah saddle, jadi gini, interlock ya anak-anak. Jadi ketika ini tekan, M1 hidup, ini itu nggak bisa ditekan, walaupun ini tertekan dia nggak bisa nyala karena kondisinya ini akan jadi NO gitu ya. Terus sama, jadi ketika ini hidup, ini untuk NC M1 kiri itu akan jadi NO, jadi ini nggak bisa bekerja. Interlocking, prinsip interlocking. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini alamatnya, karena saya alamatnya udah ditentukan, adalah M2 kiri. Ini akan saya buat outputnya akan menyalakan M2 kanan. Oke, ini mengaktifkan timer tim 00, saya beri 2, waktunya 30. Ini adalah T3. Oke, ini bekerja selama 3 detik. Jadi sini saya kasih T3. Oke, seperti ini. Kemudian sama untuk yang manualnya, kita alamatnya adalah 6. Ini adalah open, saya beri open 2,
ini adalah NO dari tombol R manual seperti ini, dan ini saya kunci. Nah, lanjut lagi, ini adalah putar kanan, lanjutnya adalah kita putar kiri, berarti pakai sensor ya, sensor 2 S2. Oke, ini adalah untuk kontrol auto manualnya. Terus outputnya menyalakan, putar M2 putar kanan. Terus kemudian di sini timer kan nanti aktif, jadi ini dikasih interlocking dulu, jadi ini M2 kanan, dan ini bekerja selama 3 detik, jadi kita pakai timer 4 ya. T4. Oh, maaf, ini T nya 003 adalah T4 keterangannya. Nah, kita buat timer tim 3, waktunya 3 detik seperti ini. Ini adalah autonya, kita buat manualnya, alamatnya adalah 7 W close 2 D. Ini untuk manual, tombol manualnya. Kemudian jangan lupa kita harus mengunci. Nah, adalah kita pakai M2 kiri 5. Lanjut. Nah, ini untuk putar kanan putar kiri udah. Nah, sekarang kita mengatur bagian pintu masuk, bagian penambahan ya, masuk jika tambah 1. Caranya, jadi kita lihat tombol yang untuk masuk itu tombol apa aja. Ada tombol nih, ini ya yang terakhir, jadi terdeteksi yaitu S1 sama close ya kan, dia yang menghitung kalau mobil itu udah kondisi masuk, berarti pakai sensor S1 dan close. Ini berarti S1 itu tadi alamatnya adalah G1. Kemudian ini kondisi, ingat ya yang tadi R manualnya kita tetap pakai. Oke, terus di sini juga kita butuh apa, close nya alamat close 1 ya untuk manual. Nah, di sini kita pakai I, kita tekan I, kita pakai namanya add carry. Add carry itu jadi ketika tombol S1 atau close 1 itu ditekan, maka datanya itu nambah satu gitu. Kita tekan di sini plus kurung buka 400 kurung tutup. Nah, gini. Ini masih error ya anak-anakku, karena apa? Di sini adalah Augen word. Augen word itu data diambil dari D1 tadi yang kita set 0 D1 ya. Oke, kita enter, kemudian di sini kita apakan? Oke, kita tambah 1. Oke, kemudian kita pindahkan di mana? D1. Seperti ini. Pasti dia udah tidak error. Kita arahkan ke sini ya. Dia udah
jadi output. Ini maksudnya gimana sih Bu? Maksudnya adalah ketika tombol S1 tertekan, itu kan mobil harus menambah 1. Jadi data yang awalnya tadi di set di awal tadi yang on adalah 0, yang dijadikan 0 ini dipindahkan ke D1, berarti kan D1 nilainya 0. Jadi ketika ada deteksi benda, di sensor 1 mendeteksi mobil, nah yang D1 ini 0 ditambahkan 1 ini jadi 1, hasilnya kan 1 itu ditaruh di D1 lagi, dan ketika tertekan lagi di S1 maupun di manual close 1 di HMI, jadi D1 yang awalnya 1 ditambah 1 sama dengan kan 2 dipindahkan di 1 lagi. Ini namanya adalah add carry. Kemudian ini untuk menambah, kemudian bagian pengurangan. Atau bagian keluar, pintu keluar gitu aja. Keluar minus 1 kurangi 1 itu gimana? Kita lihat tombol apa aja yang mendeteksi ketika motor putar kiri atau menutup, dan terdeteksi adalah S2 dan plus 2. Kita buat ini, jadi S2 tadi adalah nomornya 3. Kemudian kita jangan lupa untuk manual autonya, dan di sini juga adalah plus 2, alamatnya adalah 7. Kemudian ini 1. Lalu sama kita buat ketekan I, tapi di sini pengurangan ya anak-anak, pengurangan kurung buka 400. Nah ini kalau kalian belum hafal penulisannya, apakah dispasi ataukah enggak, terus dan nulis apa, kalian enter aja. Emang masih error tapi kalian klik di sini. Nah ini adalah data di D1, kemudian kita kurangi 1, hasilnya adalah kita taruh di D1 lagi, seperti itu. Jadi misal ini tadi udah dapat 1, udah ditambah 1 gitu ya, 1 mobil masuk. Jadi ketika sensor 2 terdeteksi atau tombol close ditekan karena ada mobil mau keluar, jadi yang awalnya ini 1 dikurangi 1, hasilnya di D1 hasilnya adalah 1 dan ditaruh di D1 itu. Lanjut kita buat ini adalah untuk pengurangan sudah. Kita buat bagian untuk membandingkan. Jadi ketika data D1 dan D2 itu kurang dari, maka maksudnya jika D1 itu kan tadi D1 sesuai D1 kita set 0, sedangkan D2 kita set adalah 10. Jadi ketika D1 nilainya itu kurang dari D2, maka lampu itu akan ada indikator yang menandakan bahwa lampu itu mobil belum penuh. Terus ketika D1 sama dengan D2 atau D2 tadi kan 10 ya, itu maka ada indikator lampu bahwa lampu itu parkir udah penuh gitu. Caranya kita buat bagian untuk compare atau membandingkan data maksudnya ini D1 dengan D2. Oke. Ini kita pakai C, tekan C, kita pilih ini, kemudian adalah P on. Oke. P on, lalu di sini tekan I, CMP, compare.
kurung buka tutup 20. Gini, kalau kalian belum hafal penulisannya, nah ini pasti error. Gini kalian isi D1, enter. Nah di sini masih error merah, diisi D2 karena membandingkan D1 D2. Udah. Nah, jadi seperti ini. Lanjutnya kita beri indikator. Di sini ada indikator lampu lampu belum penuh gitu ya, belum penuh. Sini juga ada indikator lampu penuh. Oke. Oh, sorry. Ini adalah alamatnya lampu penuh. Oke. Lalu gimana cara membuat kurang dari itu sama dengan? Caranya kita ketik di sini C. Nah, di sini kita pilih P_LD. Nah, ini adalah less than. Jadi kurang dari. Jika D1 nilainya D1 itu belum memenuhi atau kurang dari 10, tadi yang kita set 10, maka lampu belum penuh akan menyala. Tapi jika D1 sama dengan atau D1 D10, D1 10, maka lampu penuh akan hidup. Caranya di sini membuat sama dengan adalah dengan cara ketik C. Kemudian pilih P_EG, enter. Nah, ini equals. Kemudian ingat, di sini ada yang belum selesai programnya. Kita kembali ke kontrol pintu masuk. Kontrol pintu masuk. Jadi gini, ketika lampu penuh, ingat tadi kan kita udah buat ada prinsip kerjanya. Kalau mobil itu udah masuk 10 mobil di parkiran, berarti kan ada indikator penuh lah. Indikator penuh ini harus kita mobil itu nggak bisa masuk lagi kan. Jadi di sini itu harus tertutup. Jadi ketika lampu merah ini menyala, berarti kan di sini harus diputus. Dengan cara gimana? Kita harus kasih sebentar, saya kasih ya NC, benar NC, tapi kita harus gini, saya hapus saja. Ini saya hapus. Nah, di sini saya hapus. Jadi ketika tadi lampu penuh, ini kan nggak boleh bekerja. Jadi kita kasih NC. Lampu penuh tadi alamatnya adalah 106 ya. 100.06. 06 atau lampu penuh itu 100.00. Oke. Ini adalah lampu penuh, dan ini juga nggak bisa saat kondisi manual juga ketika lampu penuh juga tidak bisa. Jadi kita kasih 0. Oke, kita arahkan ke sini. Seperti ini. Dan di putar kiri juga sama ya. Kita buat seperti itu.
bentar, berarti ini saya hapus dulu, kemudian ini saya hapus, kemudian ini saya geser, saya del, arahkan CTRL ada panah ke atas, kemudian ini saya geser, dan di sini saya beri lampu penuh. Oke, del, sini juga, ini NC, lampu penuh 100.00. Oke, seperti ini. Seperti ini anak-anakku. Dan untuk menghitung masuknya juga harus dikasih ini. Jadi kan kalau ini tertekan, dia nggak bisa, ketika udah memenuhi 10, perhitungan 10 ini ditekan, kan tetap nggak bisa, harus ini nggak boleh nambah. Jadi ini kita beri N C nih. Jadi kan ketika lampu hidup kan ini jadi NO, terus nggak bisa ngalir, dan ini nggak bisa nambah. Itu oke, ini adalah, nah pertanyaannya ketika udah penuh terus kita mau menghapus data itu gimana, Bu? Ya kita reset. Caranya ini kasih rung reset, ini reset, ada tombol resetnya adalah 8 reset. Oke. Nah, reset itu adalah kita pakai untuk siapa? Move, memindah data. Move, kita move yang awalnya data 0 akan dipindahkan ke D1. Jadi ketika ini D1 udah memenuhi ini ya, D1 ini udah memenuhi 10, terus mau reset datanya, yaitu kita tekan tombol reset. Caranya adalah dengan tombol reset kita menghidupkan move. Move itu adalah source word, yaitu sumber angka 0 itu akan dipindahkan, disensikan tujuan dipindahkan ke D1. Jadi D1 kembali ke 0. Seperti itu anak-anakku, penjelasan yang sangat panjang, dan saya yakin kalian pasti bisa kok. Silahkan dilihat video ini secara berulang-ulang, dan pasti lama-lama pasti kalian bisa memahaminya dan bisa menggunakan logikanya. Ini adalah referensi untuk prinsip kerja yang tadi, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.